Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel YouTube Tuan Pemula. Oke bro, langsung saja di sini saya melanjutkan video saya yang sebelumnya ya bro. Jadi di sini satu hari saya buat 3 video dengan satu bahan agar videonya tidak terlalu panjang durasinya bro. Oke, untuk driver light emergency-nya di sini ya bro. Di sini akan saya ganti elko-nya. Kebetulan saya mempunyai stoknya yang 47 UF 100 volt. Oke, langsung saja. Di sini saya akan lakukan pengecipan ulang terhadap LED-nya. Namun di sini saya tidak akan mengganti menggunakan 3 volt ya bro untuk bagian dalamnya. Di dalamnya itu akan saya bagian luarnya akan saya ganti menggunakan chip LED yang 6 volt. Caranya cukup mudah. Jika kalian ingin mengganti dengan volt yang berbeda, caranya cukup mudah. Cukup kalian hitung chip yang digunakan sebelumnya, lalu kalikan banyaknya chip, kalikan dengan volt chipnya. Semisal chipnya ini adalah chip 3 volt, kalian kalikan dengan banyaknya chip yang digunakan. Di sini sudah tertulis ya bro, sudah tertulis 26 seri kali 3 volt itu sama dengan 78 volt. Lalu dibagikan dengan chip yang akan kalian gunakan. Semisal kalian ingin menggunakan chiplet 6 volt, maka bagikan dengan 6 volt. Jika dibagi dengan 6 volt, maka 78 volt bagi 6 itu sama dengan 13 chip bro. Dan ini akan lebih irit lagi jika menggunakan chip LED 9 volt ya bro. Namun masalahnya saya tidak mempunyai chip LED yang 9 volt 1,5 watt. Karena untuk mengganti chip LED dengan volt yang berbeda, tentunya kita harus mempertimbangkan di arusnya ya bro. Jika arus driver 110 mA, maka kita harus menggunakan chip LED itu minimal 160 mA untuk arus dari chip LED-nya ya bro. Artinya sering sudah saya katakan pada video-video sebelumnya, untuk awetnya itu chip LED, arus chip LED itu harus lebih tinggi dari arus drivernya. Oke, saya ulangi, untuk mendapatkan hasil LED servisan chip ulang yang awet, arus chip LED-nya itu harus lebih tinggi dari arus drivernya. Oke, langsung saja di sini akan saya hangatkan terlebih dahulu. Oke, saya jeda ya biar tidak terlalu panjang. Oke, kita panggang dulu untuk melepaskan sebuah chip LED-nya. Di sini Oke bro, seperti ini dia setelah dibuang. Jika kalian sudah membuang semua chip LED-nya, jangan lupa langsung kalian kasih timah terlebih dahulu ya bro, biar nantinya chip LED yang dipasang itu menempel secara sempurna pada PCB-nya ya bro. Namun jika kalian tidak mau menambahkan timah, jangan disapu langsung seperti ini bro. Kalian angkat satu-satu, ketika sudah panas kalian angkat satu-satu. Oke, akan saya tata kembali chip LED-nya, kemudian baru dihangatkan lagi. Dan ini terpaksa saya jeda-jeda biar tidak terlalu panjang videonya bro. Oke, seperti ini dia setelah ditata ulang ya bro. Untuk bagian dalamnya ini adalah chip LED 3 volt, dan bagian luar ini saya menggunakan 6 volt, makanya di sini ada beberapa titik yang tidak saya isi. Oke, kembali dipanaskan terlebih dahulu. Sini saya tidak menggunakan ini ya bro, lupa ada namanya bro.
Oke, sambil lalu ditekan-tekan. Kalau timahnya sudah mencair, kalau tidak menggunakan dimmer pengatur suhu, usahakan angkat sedikit ya bro, sambil lalu dibetulkan posisi chipnya. Bagi yang sudah menggunakan dimmer, silahkan dimmernya di adjust, diturunkan tegangannya. Biar tidak kembung PCB-nya bro. Oke, selanjutnya setelah selesai seperti ini, tinggal kita cek menggunakan auto volt. Oke, cek bagian sudah hidup ya bro. Itu dia. Untuk sudah hidup bro. Oke bro, ini sudah mantap ya bro. Dan untuk negatifnya sudah saya jumper ya bro ke negatif ini. Jadi ini negatifnya sudah jadi satu. Kita lihat bagian LED emergensinya sudah hidup ya bro. Dan bagian luarnya pun juga sudah hidup. Selanjutnya tinggal kita pasang drivernya. Oke, sebentar saya naikkan kamera terlebih dahulu. Oke bro, seperti ini dia. Ini sudah saya pasang ya bro. Ini dia yang positif bagian luar itu terhubung langsung ke positif elko nya ya bro. Dan untuk negatifnya ini jadi satu. Untuk positif bagian dalamnya untuk LED emergensinya itu yang kanan bro. Oke, kita coba dulu. Ini baterainya belum pernah ke charger ya bro sejak mati. Kita coba terlebih dahulu. Mungkin masih bisa nyala kalaupun redup. Itu dia, sudah berfungsi dengan baik ya bro. Ini untuk bagian baterainya. Kemudian kita coba menggunakan tegangan 220 volt AC nya di sini. Ketika kita colokkan ke tegangan PLN. Oke, kita ketepikan terlebih dahulu bagian ini karena masih sedikit panas bro. Oke bro, kita coba aliri arus 220, aliri tegangan 220 volt AC nya, apakah sudah normal. Oke, sudah menyala ya bro, mantap. Oke, mungkin itu saja video kali ini dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.